Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 3241 Vulkanologi. Topik 6, Geologi Gunung Api, segmen 3, Vulkanostratigrafi. Pada segmen kali ini akan dibahas mengenai satuan stratigrafi gunung api, mengacu pada Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1996. Dalam Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1996, diuraikan mengenai tujuan dan kegunaan dari penentuan stratigrafi gunung api. Tujuan dari penentuan stratigrafi gunung api adalah pertama, menata produk gunung api berdasarkan urutan kejadian. Yang kedua, mempermudah dalam memahami evolusi pembentukan gunung api tersebut. Adapun kegunaannya antara lain untuk pembuatan peta kawasan rawan bencana gunung api, kemudian pembuatan peta rencana tata ruang, peta tata air, peta potensi bahan galian, penyelidikan sumber tenaga panas bumi, dan keperluan ilmiah lainnya. Berikut ditunjukkan tingkatan satuan stratigrafi gunung api dari yang terbesar sampai yang terkecil sebagai berikut. Tingkatan pertama yang paling besar adalah busur. Kemudian tingkatan kedua di bawahnya yang lebih kecil adalah manggala. Tingkatan yang ketiga yang lebih kecil lagi adalah bergada. Yang keempat adalah huluk. Yang kelima adalah gumuk. Dan yang keenam adalah satuan. Pada topik kali ini, antara gumuk menuju satuan akan diselipkan satu konsep yang disebut dengan konsep fasies gunung api. Konsep ini akan mempermudah di dalam menentukan satuan-satuan yang ada di dalam suatu gumuk. Tingkatan pertama yang paling besar adalah busur. Busur gunung api merupakan rangkaian kesatuan gunung api yang mempunyai kedudukan tektonik yang sama. Busur gunung api lazimnya dapat dipetakan dengan skala 1:1 juta atau lebih kecil lagi. Busur gunung api adalah satuan stratigrafi gunung api yang terdiri dari kumpulan yang lebih kecil, misalnya huluk, bergada, dan manggala gunung api pada kedudukan tektonik yang sama. Kalau kita menganggap bahwa jalur gunung api di Sumatera berada pada karakteristik tektonik yang sama, maka kita bisa membuat satu tingkatan busur, yaitu busur Sumatera. Demikian juga dengan jalur gunung api di Jawa. Apabila masuk kategori busur Jawa, bisa kalau menganggap sebagai pada bagian tektonik yang sama. Perspektif lain, kalau menganggap bahwa Sumatera dan Jawa berada pada tektonik yang sama, bisa menjadi satu busur, yaitu busur Sunda. Tingkatan stratigrafi gunung api yang kedua adalah manggala. Manggala gunung api adalah satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran batuan atau endapan hasil letusan-letusan gunung api yang mempunyai lebih dari satu kaldera pada satu atau lebih tubuh gunung api. Manggala gunung api harusnya mempunyai lebih dari satu bergada gunung api. Manggala gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi geologi yang penting. Umumnya dapat dipetakan dalam skala 1:100.000 atau lebih besar dari itu. Ilustrasi tingkatan ini misalnya Manggala Toba yang terdiri dari banyak gunung api purba pada proses pembentukan kaldera Toba. Tingkatan stratigrafi gunung api ketiga adalah bergada. Bergada gunung api adalah satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran endapan atau batuan gunung api hasil letusan yang terdiri dari dua atau lebih huluk gunung api atau yang berhubungan dengan pembentukan kaldera. Bergada gunung api selalu mempunyai huluk gunung api. Bergada gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi geologi yang penting.
Lazimnya dapat dipetakan dengan skala 1:100.000 atau lebih besar lagi. Misalnya, kelompok gunung api dari Gunung Papandayan sampai Gunung Guntur bisa masuk kategori tingkatan bergada yang membentuk bergada Kamojang. Tingkatan satuan stratigrafi gunung api yang keempat adalah huluk. Huluk gunung api merupakan kumpulan batuan atau endapan yang dihasilkan oleh satu atau lebih titik erupsi yang membentuk satu tubuh gunung api. Huluk gunung api tersingkap di permukaan dan dapat berkelanjutan ke bawah permukaan. Huluk gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi atau geologi yang penting, meliputi daerah yang cukup luas. Umumnya dapat dipetakan dengan skala 1:50.000 atau lebih besar lagi. Contohnya adalah kelompok Gunung Guntur yang membentuk satu tubuh besar Huluk Kabuyutan. Tingkatan stratigrafi gunung api yang kelima adalah gumuk. Gumuk gunung api adalah bagian dari huluk yang terbentuk sebagai hasil suatu erupsi pada tubuh gunung api tersebut, baik sebagai hasil erupsi pusat maupun erupsi samping. Gumuk gunung api merupakan bagian dari huluk gunung api. Akan tetapi, huluk gunung api tidak selalu mempunyai gumuk gunung api. Batas sebaran lateral suatu gumuk gunung api tidak melampaui batas pelamparan dari huluk gunung api. Gumuk gunung api dapat terdiri dari satu atau lebih batuan atau endapan produk gunung api yang dihasilkan oleh satu atau beberapa daur letusan gunung api. Gumuk gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi dan geologi yang penting. Umumnya dapat dipetakan pada skala 1:50.000 atau lebih besar lagi. Contohnya adalah Gumuk Guntur yang menjadi bagian dari huluk yang lebih besar yaitu Huluk Kabuyutan. Setelah pemetaan secara visual, pada citra bisa mengidentifikasi tingkatan gunung api, unit atau satuan produk, dan struktur geologi gunung api, maka peta geologi gunung api bisa dibuat beserta stratigrafinya. Berikut ditunjukkan peta geologi interpretatif Gunung Guntur secara visual menggunakan citra aster. Perbedaan warna, tona, dan tekstur pada citra aster menjadi dasar dalam interpretasi visual. Dari peta geologi gunung api tersebut, kemudian bisa dirunut perkiraan urutan pengendapannya berdasarkan prinsip stratigrafi gunung api, di mana secara umum unit yang tua akan terpotong oleh unit yang muda untuk mekanisme jatuhan maupun aliran, dan berada di bagian atas secara topografi. Tetapi, untuk mekanisme aliran, perlu diperhatikan kalau produknya menunjukkan kenampakan struktur intrusif, maka ada kemungkinan menjadi produk yang lebih muda dan ada di bawah secara topografi. Kalau tidak, maka produk muda akan ada di atasnya. Di gambar kanan, ini menunjukkan tabel dari stratigrafi gunung api berdasarkan SNI 96, di mana di sini ada kolom-kolom yang bertujuan mempermudah dalam memahami peta geologi gunung api. Kolom yang paling kiri adalah umur. Umur ini dibagi dua menjadi umur relatif dan umur absolut. Kolom yang kedua adalah satuan stratigrafi gunung api, di mana di situ adalah satuan-satuan atau tingkatan-tingkatan yang bisa dipetakan dari studi area kita. Misalnya di dalam studi area Gunung Guntur ini yang bisa dipetakan untuk area 7x7 km adalah Bergada, Huluk, dan Gumuk. Kemudian, kolom yang paling kanan adalah kolom pengendapan dari setiap unit yang ada di Gumuk atau Huluk atau Bergada tersebut, di mana endapan ini bisa dipisahkan menjadi dua. Pertama, endapan primer, yang kedua, endapan sekunder. Endapan primer bisa dibagi lagi berdasarkan mekanismenya, yaitu mekanisme aliran yang terdiri dari aliran lava dan juga aliran piroplastik, dan mekanisme jatuhan, yaitu jatuhan piroplastik. Berdasarkan tabel inilah kemudian dirunut tingkatan-tingkatan
satuan sampai ke unit-unit litologi yang ada di area kajian kita. Contohnya di sini, umur relatifnya dari paling tua kepada yang paling muda adalah kuarter. Umur absolutnya, ini sudah ada pentarihan, umurnya 0,14 juta tahun lalu sampai saat ini. Ini letusan yang paling muda atau terakhir. Kemudian, satuan stratigrafinya, tingkatan yang paling besar yang ada yang bisa dipetakan adalah tingkat bergada. Bergadanya ini merupakan bagian dari bergada Kamojang. Bergada Kamojangnya sendiri secara keseluruhan itu tidak tampak di dalam peta ukuran ini. Kemudian, satuan yang lebih bawah lagi atau tingkatan yang lebih bawahnya ada huluk. Huluk yang ditemukan di studi area ini ada 4, yaitu huluk putri, huluk masigit, huluk parukuyan, dan huluk kabuyutan. Huluk-huluk ini ada yang memiliki gumuk, ada yang tidak. Contohnya, huluk putri, masigit, dan parukuyan ini tidak memiliki gumuk. Tetapi huluk kabuyutan ini memiliki gumuk, yaitu gumuk guntur. Sebagian produk kabuyutan juga ini tidak memiliki gumuk. Misalnya, KL dan KV ini adalah unit-unit litologi bagian dari huluk kabuyutan yang tidak memiliki gumuk. Nah, kemudian berdasarkan gumuk ini dan huluk ini, kemudian dirinci lagi unit-unit penyusun atau unit-unit pengendapannya berdasarkan periode letusannya atau periode pengendapannya. Misalnya, untuk huluk putri ini tidak memiliki gumuk, tetapi produknya ada. Produknya bisa dipetakan yang disebut dengan PTV ini, yang ditandai dengan warna biru atau hijau. Sedangkan masigit ini ditandai dengan notasi MP, parukuyan, PV, kemudian kabuyutan, KV, dan KL. Nah, baru di produk yang muda atau produk atau bagian dari gumuk guntur ini adalah produk yang paling muda. Kita pun bisa merincinya berdasarkan pengendapannya. Di mana di sini kita bisa pisahkan mana aliran lava di kolom sebelah kiri, jatuhan piroplastik yang tengah, aliran piroplastik yang paling kanan. Di sini kemudian dirunut berdasarkan periodisasi letusannya, dari yang paling tua ada di bawah, kemudian yang muda ada di bagian atas. Kemudian endapan sekunder di sini yang menjadi catatan juga ini adalah lahar. Lahar ini penulisan di dalam atau penggambaran di dalam stratigrafinya bisa bervariasi. Salah satunya seperti ini. Ini untuk kasus di mana lahar ini yang di peta ini ditandai dengan LH ini atau di warna biru terang ini. Lahar ini merupakan produk kumpulan dari produk-produk tua yang ada di topografi di atasnya. Baik berasal dari produk MP ini, ataupun yang ada di produk yang lebih tua lagi ini, kemudian atau produk-produk yang lebih mudanya ini. Sehingga lahar ini merupakan campuran dari produk-produk tua yang ada di topografi di atasnya. Demikian, maka lahar ini, penggambaran di dalam stratigrafinya, itu dari bawah sampai ke atas. Sampai sini. Untuk kasus-kasus tertentu, misalnya produk laharnya hanya produk dari yang muda saja, tidak ada kontribusi yang lebih tua, misalnya laharnya hanya produk dari guntur saja, maka penggambarannya tidak perlu sampai bawah, tapi cukup di atas saja. Nah, di sini makanya semuanya berdasar sesuai dengan kondisi lahar yang terbentuk, apakah akibat produk muda saja, atau akibat produk dari gumuk tertentu saja, atau campuran dari berbagai gumuk yang ada. Demikian kuliah GL 3241 Vulkanologi. Terima kasih.